Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu diagram influence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Sandra Riani Rahayu dengan NRP 203010010163. Kemudian ada teman saya yaitu Lia Andini dengan NRP 2030101118. Kemudian ada Orija Mustika Wiradade dengan NRP 203010010180. Dan yang terakhir itu ada Intan Sri Latifah dengan NRP 203010010183. Oke, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan mengenai apa itu diagram influence, jenis-jenis diagram influence, dan juga contoh dari diagram influence itu sendiri. Influence diagram pertama kali diperkenalkan oleh J. Wright Forrester pada tahun 1969 dalam bukunya Industrial Dynamics. Influence diagram adalah suatu alat untuk mempresentasikan dalam bentuk grafis dari suatu model keputusan yang digunakan untuk membantu perancangan model, pengembangan, dan pemahaman dari suatu sistem. Fungsi influence diagram untuk menggambarkan suatu pendekatan proses. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Lia Andini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang ada di influence diagram. Yang pertama itu ada konsep Forrester dan konsep Eden. Selanjutnya ada simbol diagram influence konsep Forrester, yaitu satu entitas atau variabel yang berasal dari lingkungan, source, atau yang kembali ke lingkungan, sink, digambarkan dengan awan. Yang kedua ada parameter atau konstanta yang digambarkan dengan lingkaran berhorizon. Yang ketiga ada variabel digambarkan dengan lingkaran. Dan yang keempat ada state level digambarkan dengan segi 4. Selanjutnya yaitu ada simbol dari konsep Eden. Yang pertama ada variabel bebas input tidak terkendali digambarkan dengan awan. Yang kedua ada variabel bebas input terkendali atau keputusan digambarkan dengan segi 4. Yang ketiga ada variabel terikat komponen sistem digambarkan dengan lingkaran. Dan yang terakhir ada variabel terikat output digambarkan dengan oval atau elips. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Selanjutnya di sini terdapat sebuah contoh dari influence diagram. Di sini kita pakai contoh itu dari sebuah jurnal, yaitu jurnal pemodelan matematis untuk analisis kebijakan pengembangan industri bahan bakar nabati biodiesel. Nah, dari hasil penelitian jurnal tersebut terdapat identifikasi aspek sistem yang terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu kebutuhan biodiesel, sendiri sumber yang digunakan, produksi biodiesel, penentuan biaya berdasarkan skala. Nah, berdasarkan keempat komponen utama tersebut menghasilkan beberapa output, di antaranya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, substitusi biodiesel untuk BNN, dan total biaya biodiesel. Nah, ini merupakan sebuah contoh diagram atau influence diagram dari satu kasus yang telah disebutkan. Di sini kita dapat analisis terdapat jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan beberapa aspek juga yang dalam kontrol. Nah, di sini terdapat jumlah penduduk yang tidak terkendali atau tidak terkontrol, yang menyebabkan laju pertumbuhan yang tidak terkontrol. Setelah itu akan menyebabkan atau berpengaruh terhadap jumlah penduduk dan juga akan berpengaruh terhadap jumlah kendaraan bermesin diesel. Setelah itu akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan solar dalam negeri, yang nanti akhirnya itu akan berpengaruh terhadap total kebutuhan biodiesel untuk bahan bakar dalam negeri. Nah, di sini juga terdapat keempat komponen, di mana keempat komponen ini dalam kontrol atau in control, yang akan saling mempengaruhi, seperti yang pertama, rasio perhitungan akan berpengaruh terhadap jumlah kendaraan bermesin diesel. Dan kedua, rasio perhitungan kedua akan mempengaruhi kebutuhan solar dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan pemerintah produksi jenis campuran biodiesel akan mempengaruhi terhadap total kebutuhan biodiesel. Dan terakhir, kebijakan pemerintah mengenai penggunaan solar khusus biodiesel tentunya akan mempengaruhi terhadap total kebutuhan biodiesel untuk masyarakat dalam negeri. Baik, terima kasih.
Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai diagram DSL. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga bisa berguna juga untuk kalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.